Saudara dan saudariku terkasih, salam damai dalam Kristus Yesus. Hari ini, Sabtu 23 April 2022, kita masih dalam pekan Oktav Paskah. Kita akan merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Andreas Rasidi dari Paroki Santo Stefanus, Keuskupan Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang percaya dan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita merenungkan Injil Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, hari ini kita disuguhkan peristiwa betapa Allah sungguh sangat mencintai umatnya melalui tindakan nyata Tuhan Yesus setelah bangkit dari alam maut. Tuhan Yesus berusaha menyapa orang-orang yang pernah mempunyai pengalaman dalam berkarya di dunia, mulai dari perempuan yang pernah ditolong saat kerasukan setan, kepada 2 orang dalam perjalanan, dan juga kepada ke-11 murid-muridnya yang bersamanya selama lebih dari 3 tahun. Namun betapa memprihatinkan, karena ke-11 muridnya yang mempunyai pengalaman itu tidak percaya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus sendiri yang pada akhirnya harus bertemu dengan mereka.
peristiwa penderitaan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus yang mengenaskan itu membuat para murid kehilangan harapan dan putus asa. Sehingga kabar yang sangat penting yang seharusnya membuat mereka gembira tidak membuat mereka bergerak untuk membuktikannya. Padahal untuk percaya membutuhkan proses untuk mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Untuk kesekian kalinya, Yesus Putra Allah yang hidup, Sang Guru yang setia itu menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, serta mengubah cara pandang mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita sering diundang oleh Tuhan Yesus untuk percaya dan beriman kepadanya, dan diminta untuk percaya akan kebangkitannya. Kita tidak jarang seperti para murid yang tidak tertarik dan percaya akan kehadirannya, terlebih saat kita dalam masa-masa yang sulit. Yesus adalah Tuhan dan penyelamat manusia. Tuhan Yesus sendiri ikut terlibat untuk membina kembali iman murid-murid setelah mengalami keterpurukan. Maka Yesus juga begitu dengan kita. Ia akan terus dengan setianya membangunkan kita ketika dalam masa-masa yang sulit. Kita perlu melembutkan hati untuk bisa melihat dan memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kedegilan hati akan menghalangi kita untuk bisa mempercayai Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, pada bagian akhir pada bacaan yang hari ini kita renungkan, terselip sebuah pesan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan perintah dan tugas yang jelas. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini bukan sebuah himbauan, harapan, usulan ataupun tawaran. Ini adalah sebuah perintah yang sangat jelas dan tugasnya jelas. Tugas ini memang berat, namun Tuhan pun menyertainya dengan berkat-Nya. Maka ketika kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan. Maka tanggung jawab kita adalah meneruskan berita baik ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, untuk mereka juga memahami dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa demi keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kuasa dan kebangkitan-Mu serta besarnya kasih-Mu sungguh kami rasakan. Kepedulian akan hidup kami sungguh nampak nyata dalam pengorbanan Putra-Mu di kayu salib. Ajarilah kami untuk lebih percaya kepadamu, bukan hanya sekedar mengagumi kekuasaan dan kasih yang Engkau miliki. Mampukanlah kami
untuk melaksanakan perintah dan kehendak-Mu. Berikan kepada setiap kami keberanian untuk menjalankan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu. Demi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, serta pengantara kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.